Selamat datang kembali rekan-rekan Stata yang saya muliakan, saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi terkait bagaimana cara kita melakukan penggabungan data rumah tangga ke setiap individu sehingga kemudian kita bisa menganalisis perilaku individu dengan atribut pertanyaan-pertanyaan rumah tangga pada survei komuter BPS 2023 Jabodetabek. Pertama-tama, seperti biasa, kita buka terlebih dahulu file yang telah Anda buat sebelumnya. Pastikan Anda melanjutkan proses eh, definisi label dan atau mungkin pendefinisian variabel tertentu berdasarkan komponen yang telah ada. Saya ingin melanjutkan ke tahap 10 yaitu membuka mengimpor data rumah tangga. Pertama-tama Anda lakukan ambil folder tujuan data itu. Jadi seperti biasa CD, kemudian Anda copy URL dari folder Anda dan kemudian Anda paste ke dalam do file atau ke dalam uh, komen Stata. Kemudian Anda execute uh, folder tujuan tadi. Setelah itu Anda panggil data tersebut dengan menggunakan komen import dbase. Nama file using komuter Jabodetabek RT. Kita tekan yang rename karena tujuannya adalah mengcopy nama file tersebut. Selanjutnya Anda bisa masukkan ke sini dan jangan lupa tulis komen clear di setelah import dbase. Anda jalankan import dbase tadi, kemudian eh, berbagai data variabel rumah tangga akan tampil di kolom sebelah kanan. Kita telah mendapatkan data-data rumah tangga yang mungkin akan kita bobotkan terlebih dahulu. Kira-kira jumlah rumah tangganya seperti apa. Untuk mengetahui duplikasi data itu, maka kita bisa count terlebih dahulu. Sebanyak 18.898 rumah tangga itu dilakukan proses wawancara, kemudian di breakdown berdasarkan jenis individunya kemarin sebanyak 60 ribuan. Bagaimana kalau misalnya kita ingin melakukan pendefinisian populasi, maka Anda bisa lakukan tabulasi dengan menambahkan pembobotan populasi pada masing-masing komponen yang Anda perlukan. Pertama-tama saya ingin membuka terlebih dahulu satu kunci variabel yang bisa kita definisikan terlebih dahulu. Saya buka uh, layout untuk data survei komuter DKI. Untuk data rumah tangga, di sini saya sudah mendownload beberapa jenis. Misalnya ini B5L501, yaitu status kepemilikan tempat tinggal. B501, ya, maaf ini B501, B501, 05, B1 R1 05, B501 itu adalah klasifikasi ini ya. Ini kita generate kepemilikan rumah atau household housing itu sama dengan ini. Saya coba tabulate untuk HH housing dulu. Di sini ada sekitar 4 jawaban yaitu 0, maaf 5 jawaban 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita belum tahu apa isi dari masing-masing jawaban itu. Kita bisa langsung buka melalui value label
di masing-masing ininya. Em, ya ini tadi ya Bill 5L501 itu kalau satu adalah milik sendiri, kontrak sewa itu nomor dua, tiga itu bebas sewa dan empat itu dinas dan lima itu lainnya. Nah, lainnya di sini kebetulan nggak ada ya. Nah, ini kita juga nggak tahu kira-kira dia masuk di kategori yang mana. Tapi intinya kita sudah mendapatkan dua jenis rumah, yaitu mereka yang punya rumah sendiri ya, ya, dan juga yang tidak punya rumah sendiri ya. Dan kemudian yang tidak punya rumah sendiri itu tadi kemudian kita jadikan variabel mungkin satu atau mungkin nol gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, oke, maka selanjutnya saya akan menambahkan terlebih dahulu komen yang saya panggil tadi, yaitu seperti ini ke dalam do file, memastikan lagi bahwa itu sudah saya definisikan, ya, mendefinisikan satu sampel variabel ya, misalnya nih variabel kepemilikan rumah. Kemudian selanjutnya saya lanjutkan dengan menggunakan record ya, good, untuk HH housing di mana satu itu adalah tetap satu ya, atau mungkin saya rubah nol ya. Jadi saya fokus ke yang belum punya rumah misalnya gitu ya. Jadi saya rubah menjadi nol dan nol, satu, maaf, nol, dua, tiga, empat, itu dan lima, mungkin lima karena nggak ada, itu akan ubah menjadi satu. Dan saya selanjutkan langsung dengan labeling ya, mendefinisikan label, misalnya label eh, variabel yaitu HH housing itu adalah kepemilikan rumah, kemudian label value, kita ulang lagi, kemudian ada label definitions untuk HH housing, nol itu adalah memiliki rumah dan satu itu adalah tidak memiliki rumah sendiri. Jadi teman-teman, misalnya nanti kalau teman-teman ingin eksplorasi data-data perumahan ya ada di Kementerian Perumahan, maka kebanyakan dari mereka adalah melakukan asesmen dari sisi perumahan ini. Nah, kemudian biasanya nanti ada istilah-istilah misalnya seperti backlog atau apa, itu juga bisa kita definisikan melalui variabel kepemilikan rumah. Nah, selanjutnya kita running terlebih dahulu, kita execute dengan menggunakan command execute. Dan selanjutnya kita coba tabulasi kira-kira kepemilikan rumah dari sampling berapa. Em, nah, ini saya ada kesalahan definisi ya mungkin ya. Saya cek dulu. Belum saya record, maaf ya. Jadi recordnya tadi belum saya jalankan. Nah, oke. Kita coba uh, record. Setelah di record, kemudian Anda ini ya, Anda running ulang variabel ini tadi karena terlanjur sudah terrunning dan data-data yang sudah saya record tadi belum masuk dalam jenis label, maka ini saya ganti menjadi replace. Harapannya adalah ketika kita melakukan replacement ini nanti maka variabel itu akan otomatis berubah isiannya gitu ya. Maka saya running dari sini replace gitu ya. Kemudian udah terreplace, saya coba tabulate dan jawabannya seperti demikian berhingga. Nah, ini ada sekitar 65% sampel itu memiliki rumah sendiri, sementara sisanya adalah belum memiliki rumah sendiri. Artinya masih menyewa, masih dinas, dan lain-lain gitu ya. Nah, bagi berapa jumlah populasi yang belum memiliki rumah, maka kita tambahkan IW, ya, IW
dari round RT ini atau weekday. Nah, itu adalah sebesar 6,4 juta komuter itu memiliki rumah sendiri dan 2,8 juta komuter itu belum punya rumah sendiri. Artinya sekitar ini nanti 6,8 ini bisa kita sinkretisasi untuk kemudian menjadi variabel utama dalam mendukung informasi berapakah jumlah transit oriented development yang dibutuhkan di wilayah tersebut gitu ya. Nah, setelah kita ambil samplingnya, maka kita mungkin memerlukan satu buah data saja ya. Nah, di sini saya keep variabel-variabel yang dibutuhkan, misalnya housing, renew, dan weekday ya. Kemudian saya kompres masih tim file RT 1 misalnya gitu ya. Zip code RT 1. Data rumah tangga selanjutnya sudah saya simpan dan saya ingin lihat data itu tersimpan dengan baik di folder tujuan sehingga datanya sudah muncul sedemikian. Saya ingin panggil terlebih dahulu data individu, memastikan kembali bahwa data individu juga sudah saya simpan dengan baik dan mungkin variabel yang saya butuhkan saja yang akan saya ambil. Maka di sini Anda eh, buat lagi apa namanya? Tapi sebelumnya Anda simpan dulu ya komen-komen yang diperlukan tadi misalnya ini ya, mengambil ya, saya ambil variabel yang saya butuhkan saja, kemudian saya kompres, kemudian saya timpa apa namanya, saya timpa dulu, kemudian saya simpan dengan menggunakan format 5, gitu ya. Dan kalau misalnya Anda ragu untuk menyimpan, maka sebaiknya Anda bisa tambahkan komen replace di setelah save out itu tadi. Saya akan coba kembali buka data individu, yaitu caranya sys individu replace. Kenapa saya menggunakan replace? Karena saya ingin mengganti data yang sudah saya ambil di sini itu menjadi data individu. Maka saya coba execute dulu data individu ini. Apakah sudah bisa dipanggil? Individu DTI is not found. Oke, kita buka lebih dahulu. Di sini ternyata namanya bukan individu tapi data underscore individu. Maka Anda harus cek dulu lebih dahulu nama dari data itu seperti apa, nama filenya. Data individu replace. Dan saya execute. Nah, kalau misalnya sudah muncul seperti ini, maka berikutnya saya bisa melakukan apa proses penggabungannya dan variabel-variabel mana yang mungkin saya perlukan saja. Oke, kalau begitu saya coba keep dari variabel yang diperlukan aja renew, run atau weekdate, ID kabupaten, head of HH, jenis kelamin dan usia. Ini akan saya keep. Kemudian saya kompres theme file ind satu, sorry, theme file, kemudian save out ya. Nah, selanjutnya saya bisa rename dulu dari masing-masing ini karena biar teratur mungkin ya. Saya sesuaikan dulu namanya biar bagus. Rename head of HH itu ada HH underscore head. Kemudian rename jenis kelamin ini juga saya rubah menjadi HH gen. Kemudian ini usia ini juga belum saya ganti nama. Saya rename aja usia ini menjadi HH ini HH head of HH ya maaf ya. HH head of
age-nya ya. Nah, yang gender sebetulnya juga iya. Jadi HH gender itu akan saya rubah menjadi HH head gender. Em, Misalnya seperti ini. Ini sebenarnya data individu tapi nggak masalah ya. Saya simpan karena sudah saya tim sebelumnya, jadi saya nggak perlu mengulang lagi save OIND underscore satu. Karena sudah already exist, maka perlu saya tambahkan koma replace untuk menggantikan data yang sebelumnya sudah tersimpan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka selanjutnya kita lakukan merging dataset, yaitu merging dari data penggabungan data individu dengan data rumah tangga. Ada merge 1.1, ada 1.m, satu one to many to one, many to many atau mungkin one to one. Nah, kita bisa buka dulu teman-teman kalau Anda belum paham tentang merge. Jadi help merge. Di sini ada uh, beberapa istilah yang mungkin muncul. Ada one to one, merge on specified key variables. Kemudian ada many to one. Kemudian ada one to many, ada many to many. Nah, untuk data-data one to one itu biasanya berlaku bagi data dengan unit analisis yang sama. Sementara many to one itu berlaku pada data unit analisis tersebut terhadap unit analisis yang lebih agregat biasanya gitu ya. Dalam kondisi ini, misalnya ketika data individu, maka dikaitkan dengan data rumah tangga. Kita bisa gunakan merge many to one. Variabel kunci yang akan Anda pakai yaitu var list dan gunakan file mana yang akan Anda gunakan. Maka di sini saya coba terlebih dahulu many to one merge on specify key variables. Merge many to one. Yang saya gunakan kunci adalah renum, kemudian using data rt underscore satu. Nah, ini kemudian menjadi komen daripada merge-nya saya. Nah, saya coba jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi bahwa dari data individu yang kita bagikan tadi, ternyata keseluruhan telah sesuai dengan kode unik rumah tangganya, kan? Artinya apa? Artinya data yang kita olah tadi tidak ada kesalahan, gitu ya. Apabila nanti ada surplus, Anda mungkin ada kesalahan. Nah, karena di sini match, Pak, ini bisa kita lanjutkan kepada tahap berikutnya. Baik teman-teman yang saya banggakan, selanjutnya setelah kita merge data tadi, kemudian kita delete beberapa variabel yang tidak diperlukan. Dalam hal ini adalah drop underscore merge untuk menghindari proses matching, ya kan? Lanjutan, misalnya nanti ketika Anda melakukan proses matching data lagi, maka kesalahan itu bisa diminimalisir dengan cara menghapus variabel merge pivoting atau konfirmasi merging dari data Anda. Nah, selanjutnya kalau misalnya ini sudah ketemu, kita bisa melakukan agregasi berdasarkan wilayah, misalnya seperti itu. Nah, karena kita coba ID ya, buka ID cup tadi ID cup dan juga misalnya housing. Sebenarnya berapa sih rumah tangga yang tidak memiliki rumah? Kan? Itu sebenarnya bisa kita em, generate juga nanti ya kan, kira-kira dengan rata-rata berapa gitu ya. Itu juga bisa kita generate dengan menggunakan komen yang disebut sebagai by short. Nah, namun apakah bisa, ya kan, kita coba dulu ya. Jadi kita by short
Ya, kita by short ID cup ya kan. Generate agent ya, agent daripada housing itu sama dengan apa ya, min dari housing ini misalnya gitu ya. Nah, ini bisa kita bikin dari sini housingnya. Nah, kemudian kita tabulate tab start ini, mungkin housing menggunakan apa, sebenarnya tanpa harus menggunakan agent Anda juga bisa mendapatkan. Tapi kalau misalnya Anda ingin buka buy short ini, maka Anda konfirmasinya adalah melalui sell. Maka kita buka dulu selnya. Nah, ini eh, kalau buy shortnya adalah buy ID cup ya. Jadi kalau buy ID cup mungkin seperti ini. Nah, ini ada perbedaan. Mungkin ini ada beda wilayah ya. Tapi it's no problem. But sometime mungkin saya akan lebih menggunakan pada collapsing. Tapi sebelum Anda collab data menjadi data agregat, sebaiknya Anda simpan terlebih dahulu file ini, compress, theme file, zip ini. Nah, saya coba collapse. Kalau Anda nggak ingat, maka bisa saya bukakan dulu cara mengkolaps satu data menjadi data agregat. Caranya adalah collapse, ya, var list, kemudian diikuti oleh apa namanya komponen-komponen yang diperlukan. Nah, misalnya ini ada sampling, collapse di uh, percentage of GPA, hour, kemudian week date-nya adalah by number, by years. Nah, saya juga bisa lakukan collapsing sebenarnya, yaitu collapsing by misalnya min, kemudian week date-nya adalah IW number, kemudian IW-nya apa, kemudian adalah by-nya adalah by ID kabupaten. Nah, saya generate terlebih dahulu ya, teman-teman, dengan collapse min itu housing, kemudian apalagi housing aja ya, housing. Saya menggunakan IW, IW eh, ini karena individu kan. Oh, rumah tangga ya, maaf ya. Jadi tadi data data yang housing itu rumah tangga, maka Anda pakai IW rumah tangga. Selanjutnya Anda buy-nya adalah buy ID card. Nah, ini ini Anda bisa dapatkan eh, datanya, ya kan, di sini ya. Ini kita bisa copy paste dalam apa namanya, ke dalam dataset, kemudian nanti bisa kita gabungkan dengan data peta. Mungkin akan kita bahas di session berikutnya aja. Ini adalah cara kita mengumpulkan collapsing dengan cara menghapus data yang sebelumnya. Nah, bagaimana cara mengambil data collapsing tanpa menghapus data sebelumnya? Biasanya kita menggunakan fitur yang disebut sebagai upstart. Nah, pertama-tama kita buka lagi data ini, yaitu Sisius gap replace, ya. Kan Anda tadi sudah mendapatkan informasi demikian ya. Saya coba snipping tools dan saya ingin tambahkannya ke dalam sini aja ya, sebagai bentuk konfirmasi nanti ya. Replace, kemudian saya coba tab start ya, tab start housing ya. Biasanya di sini ada, kalau tab start itu AW ya, sorry, kok makin kecil ya. Oke, seperti ini AW round RT ya. eh Statistiknya adalah min. Terus kemudian by-nya adalah by ID card, formatnya adalah 10
dan berapa ya, 10.0 IJ ya ini. Nah, ini coba kita amati apakah hasilnya sama atau berbeda gitu ya. Antara data yang kita bikin sebelumnya dengan yang tadi kita jajarkan dengan ini. Nah, ini ya. Ini kalau versinya adalah versi collapsing, ini adalah versi Tabstat. Jadi ada dua fitur yang bisa Anda gunakan sebagai bagian daripada pengambilan data agregat melalui data mikro. Apa namanya fitur-fitur itu mungkin Anda bisa terapkan dengan baik. Perlu diingat bahwa untuk collapsing itu bisa Anda gunakan eh, integer with date ya. Sementara untuk yang lain itu bisa menggunakan AW ya kan. Untuk intuitif dan juga aggregate ya. Em, ini saya masukkan dulu tab start tadi komennya. Nah ini em, kalau sudah ini tadi kan sudah sempat kita simpan ya. Nah ini adalah mengagregasi data dengan cara menghapus data awal. Sementara yang ini adalah mengagregasi data tanpa menghapus data awal. Nah, ini adalah nomor 16, yaitu agregasi. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini. Proses ini kemudian kita sebut sebagai proses monitoring dan evaluasi. Biasanya kementerian ataupun lembaga negara melakukan proses evaluasi lanjutan dengan menggunakan teknik-teknik demikian. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan nanti Anda akan melakukan pengujian statistik sederhana, inferensial ataupun non-parametrik, misalnya ANOVA atau yang lain untuk prosesnya, ya. Namun nanti saya akan coba juga bagaimana cara menggabungkan data agregasi tadi menjadi data pemetaan. Sekian untuk hari ini. Semoga teman-teman ADB dan yang lain bisa mengikuti sesi saya pada kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali.